pertanyaan yang terakhir untuk Ustadz Abdul Somad, bagaimana pandangan Ustadz Somad? Karena ini punya kaitan semuanya. Upaya menghilangkan pendidikan agama di sekolah. Ini kan punya hubungan dengan yang Ustadz tadi kemukakan, membuat dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ini sebenarnya akan sulit kalau satu saja pendidikan agama itu akan dihilangkan. Yang kedua, menghilangkan bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab di madrasah dan di pesantren. Ini semuanya kan punya kaitan dengan yang kita bicarakan hari ini, yang menyangkut nilai-nilai keislaman, yang bisa menjadi motor penggerak di dalam kehidupan berpolitik dan berekonomi. Saya kira itu saja Pak Rektor yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waalaikumsalam. Pernyataan Prof. Aziz Wahab semakin menguatkan saya tentang apa yang saya sampaikan selama ini di tablik akbar, di masjid, di lokakarya, di seminar, di pengajian ibu-ibu, betapa pentingnya politik, kemudian amil zakat. Dan karena pandemi ini saya tidak bisa tausiah tablik akbar di Stadion Tanah Lapang, saya off-kan semua untuk mendukung program melawan corona. Maka saya dengan 35 sahabat, alumni Azhar dan alumni UIN, kami membuat sebuah lembaga namanya Tabung Wakaf Umat. Lagi-lagi Tabung Wakaf Umat ini programnya 3. Pertama, pendidikan. Yang kedua, sosial. Jangan lagi ada anak umat Islam yang tidak sekolah. Karena bagaimana mengangkat harkat martabat pendidikan. Yang ketiga, ekonomi. Bagaimana tanah yang mati tidak tergarap, kita bisa garap dengan menjual program wakaf tanam jeruk nipis. Karena ini kebutuhan untuk kota Pekanbaru ini saja, satu harinya 1 ton. Dan kita bisa ekspor. Tapi ini program panjang. Karena kita perlu tanahnya. Tapi kalau tidak kita mulai, maka saya mengajak tokoh masyarakat, alim ulama, bekerja sama, ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita sudah lama tahu ayatnya. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam bentuk sebuah gerakan, yaitu gerakan wakaf. Nah, lalu kemudian tentang penghapusan pendidikan agama Islam, penghapusan bahasa Arab, perlu kita pahami setiap ada sesuatu keputusan yang kontroversial, dia selalu bermata dua. Yang pertama, pengalihan isu. Yang kedua, test case. Termasuk RUU HIP. Ketika umat Islam diam, maka dia akan berlanjut. Tapi ketika umat Islam ribut, heboh, di sekolah, kemudian di acara pengajian, kemudian ormas ribut, maka biasanya pemerintah, anggota legislatif akan mengurungkan ini. Begitu juga dalam kasus ini. Masalah pendidikan agama dengan bahasa Arab, melihat bagaimana respon. Kalau masyarakat diam, maka ini akan berlanjut. Tapi kalau masyarakat, jangan lupa, tokoh masyarakat, alim ulama, kiai, ajengan, ustadz, tengku, mesti bicara. Karena dalam demokrasi, berbicara itu ada dua. Berbicara melalui parlemen, orang partai, anggota dewan, tapi ada bicara di jalan. Berbicara di jalan dalam dunia demokrasi itu dilindungi, karena itu bagian dari demokrasi. Maka kalau ada orang mengatakan, kita demokrasi, tapi unjuk rasa itu tidak benar, maka sesungguhnya tidak demokrasi. Karena menyalurkan aspirasi ada 2 jalan. Ketika satu jalan buntu, maka jalan yang lain itu benar. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Melanggar hukumkah kita ketika beberapa waktu yang lalu, umat Islam marah, tidak ada satu rumput pun yang rusak. Umat Islam marah, ada saudara kita non-muslim lewat di depan katedral, tetap diberi jalan, dihormati, dimuliakan. Begitu cara umat Islam. Dia hanya menunjukkan show force, bahwa kita punya kekuatan. Oleh sebab itu perlu disadarkan, jangan kita berapi-api semangat ketika mengkaji tentang masalah wudhu batal nggak batal ketika sentuhan laki-laki dengan perempuan. Berapi-api ketika membahas masalah darah haid, darah nifas. Tapi kenapa hati kita padam ketika membahas tentang masalah pentingnya pendidikan agama, pentingnya masalah bahasa Arab. Nah, saya dulu beberapa tahun yang lalu mengusulkan kepada salah seorang bupati, mumpung Bapak punya kekuasaan,
Coba masukkan 5 pelajaran agama ke SMP. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Maka Bapak angkat 5 guru. Guru bahasa Arab diangkat dari mana? Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam. Guru akidah akhlak diangkat dari mana? Dari Fakultas Usuluddin. Karena di beberapa tempat Fakultas Usuluddin ini disebut FSP, Fakultas Sepi Peminat. Karena tidak tahu ini outputnya mau disalurkan kemana. Lalu kemudian guru hukum Islam, fikih diambil dari mana? Dari Fakultas Syariah. Bahwa mereka tidak siap mendidik karena tak ada pedagogi dan lain sebagainya. Mereka bisa ambil akta 4-6 bulan. Setelah itu mereka siap untuk lalu dites. Dan saya salah seorang ikut menjadi tim tes audisi guru-gurunya. Alhamdulillah berhasil diangkat. Gaji dari mana? Ini kaitan dengan Profesor Aziz Wahab tadi. Gajinya dari Basnas. Karena APBD tidak sanggup. APBD terbatas. Ustadz membangkitkan semangat umat. Berzakatlah, berzakatlah. Selamatkan anak kita dari narkoba. Selamatkan anak kita dari pergaulan bebas. Gaji guru bisa. Sekolah jadi full day. Yang selama ini pulangnya jam 1. Nanti sorenya dia akan diberikan dengan pendidikan tadi. Jadi 1 lemparan, 3 burung bisa mati, 1 dayung 2-3 pulau terlampaui. Kita bisa masukkan pendidikan agama. Lagi-lagi umat Islam mesti punya kekuatan kebersamaan. Kalau pasukan itu satu baris solid, maka orang yang tidak senang kepada Islam menjadi takut. Saya kira bagi orang yang pengecut, apa yang terjadi hari ini menjadi sebuah ketakutan. Tapi bagi orang yang punya semangat adrenalinnya justru bangkit dengan yang ada seperti ini. Saya tutup dengan ungkapan Buya Hamka terhadap Muhammad Nasir. Bersilang pedang di lehermu Nasir, tapi perjuangan itu tetap juga kau lanjutkan. Oleh sebab itu, saya tidak pernah khawatir karena Allah berjanji, "Wa may yartadda minkum an dinihi." Siapa yang meninggalkan agama ini, siapa yang meninggalkan perjuangan ini, fasaufa ya'tillah. Allah akan ganti mereka biqaumin dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka akan memperjuangkan agama Allah dengan harta dan nyawa mereka. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah ada rasa takut sekalipun. Bagi mereka lebih baik mati bersimbah darah daripada hidup menjadi budak di negeri sendiri. Saya yakin dan percaya itu, dan memang ini adalah hidup ini ujian dari liya'lamallahu alladzina amanu wa yattabi'u khairan minkum syuhada. 2 saja hidup ini tujuannya. Allah ingin melihat siapa yang beriman dan siapa yang menjadi syahid. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ustaz Somad.